selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin endapan daun pandan. Sebenarnya ini sudah saya posting di video saya sebelumnya, tapi karena banyak yang menanyakan bagaimana cara membuat endapan sari daun pandan yang kental, jadi hari ini saya share lagi ya. Semuanya sudah dicuci bersih dan akan saya potong-potong. Ini saya ambil segenggam. Karena ukurannya kecil, jadi saya ambil kurang lebih tadi ya 45 lembar. Kalau misalnya ukurannya yang besar-besar, yang panjang-panjang, itu cukup 35 lembar. 45 lembar daun pandan, 1 gelas air. Untuk menghaluskan daunnya, saya mempergunakan chopper CH200 dari Mitoshiba, chopper multifungsi serbaguna. Nah, ini ada yang kecil dengan 2 pisau dan ada yang besar 3 pisau. Daun pandannya sudah saya siapkan dan siap akan saya potong-potong. Yang kecil sudah penuh, saya mau pakai dua-duanya. Yang besar ini kapasitasnya lebih besar, saya akan masukkan 90 lembar daun pandan dan 2 gelas air. Sudah selesai potong-potongnya. Ini saya akan masukkan 1 gelas air. Yang besar 2 gelas air. Hasil dari 45 lembar 1 gelas air kita sisihkan. Sekarang saya mau haluskan yang 90 lembar 2 gelas air. Kemudian setelah disaring seperti ini, biasanya akan saya diamkan dulu di suhu ruang maksimal 2 jam ya teman-teman, nggak lebih dari itu. Karena saya pernah punya pengalaman, saya diamkan di suhu ruang, saya lupa mau naruh ke kulkas. Lama-lama tuh kuning-kuning dan aroma pandannya hilang, alias basi. Atau langsung ditaruh ke dalam kulkas, bukan freezer ya, tapi chiller bagian tengah sampai dia mengendap. Nah, endapannya itu baru bisa dipakai. Baiklah teman-teman, setelah 3 hari, ini saya bikinnya hari Kamis ya. Sekarang hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, yang 45 lembar dia sudah mengendap. Nah, endapannya ada di bawah. Yang ini yang 45 lembar 1 gelas air. Kemudian yang ini yang 90 lembar, dia belum benar-benar turun, masih proses pengendapan. Kita buang air endapan paling atasnya, yang bening ini dibuang. Nah, dapatnya segini ya teman-teman. Begini teman-teman caranya
menghasilkan sari daun pandan yang kental. Setelah ini sari pandannya bisa dipakai untuk campuran bahan makanan lain. Kalau yang ini belum turun, jadi masih proses pengendapan. Yang ini yang bisa dipakai. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Atau bisa juga follow ke Instagram saya bersama STF Yani. Sampai jumpa lagi.